Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya di sini ingin menjelaskan lanjutan mengenai proses akuntansi, di mana di sini ada beberapa transaksi yang terjadi. Nah, di sini ada yang dibuat perusahaan Dealer Eka ya, Dealer Eka pada bulan Maret 2019. Saya ingin menjelaskan yang pertama jurnal umum, buku besar, AJP dan neraca yang telah disesuaikan, gitu kan. Nah, terus langsung saja ke soal pembahasan ya. Pada bulan Maret tanggal 1, Tuan Eka mendirikan dealer mobil dengan menyetorkan uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 45 juta. Nah, di sini menyetorkan ya, otomatis kas dealer ini bertambah sebesar 45 juta dan modalnya juga bertambah untuk setoran awal gitu kan. Maka ditulis di jurnal umum di sini pada tanggal 1. Di sini kas sebesar 45 juta ya. Kenapa kas ditulis di debit? Karena ketika ada penambahan harta ditulis di debit, patokannya seperti itu. Kas pada di sini modal usaha ya. Sebesar 45 juta. Di kredit. Kenapa ketika ada penambahan akun modal ditulis di kredit gitu ya. Kemudian hari berikutnya pada tanggal 4 Maret, pada tanggal 4 Maret ya. Nah, untuk menambah kas perusahaan, Tuan Eka meminjam uang ke Bank BCA sebesar 25 juta. Nah, 4 Maret ini Eka nih menambah kasnya dengan berhutang ke bank gitu sebesar 25 juta. Otomatis kasnya bertambah dan hutangnya pun bertambah di sini. Maka dicatat di jurnalnya kas pada hutang bank. Kasnya berapa sih tadi? 25 juta. Kenapa ditaruh di debit? Karena harta bertambah gitu kan. Di sini hutangnya di kredit 25 juta. Hutang pun bertambah, dicatat di kredit. Nah, berikutnya pada tanggal 6 Maret dealer Eka membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai. 6 Maret ya, perlengkapan secara tunai. Nah, perlengkapannya bertambah, otomatis ada yang dibayarkan secara tunai sebesar 7 juta, kasnya berkurang. Maka ditulis di jurnalnya pada 6 Maret perlengkapan bertambah besar 7 juta ya. Perlengkapan akun harta yang bertambah di debit ya. Pada kasnya berkurang. Kasnya berkurang, hartanya berkurang, ditulis di kredit sebesar 7 juta. Kemudian pada tanggal 9 Maret ya, Tuan Eka mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi, jalan-jalan, dan liburan keluarga. Dia mengambil uangnya. Nah, ini disebut akun trade ambil. Nah, untuk keperluan pribadinya, maka dicatat di jurnalnya pada tanggal 9 Maret trade
ya. Rep bertambah, repnya bertambah di debit. Pada kas ya, kasnya berkurang. Jika berkurang, catat di kredit sebesar 5 juta. Nah, ke tanggal 12 Maret nih. Tuan Eka membeli perlengkapan dari toko Indah senilai 20 juta secara kredit. Secara kredit ya. Dengan rincian sebagai berikut, ada 18 alat kunci mobil 7 juta, satu mesin kompresor 6 juta, 16 macam oli mobil 3 juta, spare part, suku cadang 4 juta. Di sini ada pembelian perlengkapan, maka perlengkapannya bertambah senilai total ini 20 juta dan dibelinya secara kredit ya, maka ini masuk ke utang usaha karena membeli perlengkapan, maka dicatat di jurnalnya seperti ini. 12 Maret membeli perlengkapan ya. Perlengkapannya bertambah sebesar 20 juta. Ketika harta bertambah dicatat di debit pada utang usaha. Ketika utang bertambah dicatat di kredit sebesar 20 juta ya tadi. Masuk ke tanggal 15. Tanggal 15 di sini dealer ini menerima pendapat jasa otomotif sebesar 15 juta dari customer baru. Dia mendapatkan pendapatan. Pendapatan otomatis ada kas yang bertambah di sini. Kas bertambah, kemudian pendapatan pun bertambah. Ketika pendapatan bertambah dicatat di kredit, maka ditulis di jurnalnya seperti ini. 15 Maret, keadaan pengerjaan, kasnya bertambah sebesar 15 juta pada pendapatannya bertambah ya, pada pendapatan. Pendapatannya di kredit karena dia bertambah 15 juta. Kemudian berikutnya pada tanggal 17, Tuan Eka membayar sebagian hutang pada toko Indah sebesar 9.700.000 untuk pembelian kredit pada 12 Maret lalu. Nah, dia membeli secara kredit nih tanggal 12, kemudian dibayar pada tanggal 17, cuman sebagian, maka dicatat di jurnalnya seperti ini. Pada tanggal 17 Maret, utang usahanya berkurang ya. Utang usahanya berkurang sebesar 9.700.000. Ketika berkurang utang, maka dicatat di debit. Utang usaha pada kasnya pun berkurang gitu, maka dicatat di kredit. Ketika kas berkurang di kredit. Kemudian pada tanggal berikutnya, tanggal 25 Maret, Tuan Eka membayar gaji pegawai sebesar 6.200.000 membayar gaji. Nah, itu ada beban perusahaan dia untuk membayar gaji, maka beban pada kas ya. Maka dicatat di jurnalnya seperti ini. Beban gaji sebesar 6.200.000. Beban ketika bertambah dicatat di debit pada kasnya.
Kas ketika berkurang, harta berkurang dicatat di kredit sebesar 6.200.000. Berikutnya, pada tanggal 26 nih, dealer ini melakukan perbaikan mobil sebesar 11 juta. Namun, pembayarannya akan diterima 1 bulan kemudian. Nah, pembayarannya akan dibayarkan bulan berikutnya nih. Di sini ada piutang karena dibayar bulan berikutnya. Piutang sebesar 11 juta. Piutang pada apa? Karena dia mendapatkan, maka ditulis pendapatan. Pada tanggal 26 bulan 3, piutang usaha sebesar 11 juta ya. Piutang itu akun harta ketika bertambah di debit. Pada ketika ini pendapatan. Ketika pendapatan bertambah dicatat di kredit sebesar 11 juta. Kemudian tanggal berikutnya. Pada tanggal 27, perlengkapan dealer yang sudah terpakai sebesar 8 juta. Perlengkapan dealer sudah terpakai. Nah, sudah terpakai itu menjadi beban perusahaan nih. Beban perusahaan. Maka di sini ada beban perlengkapan yang sudah dipakai gitu kan. Jadi beban perusahaan. Beban perlengkapan jadi beban perlengkapan pada perlengkapan pada tanggal 27. Beban perlengkapan sebesar 8 juta pada perlengkapan. Perlengkapannya berkurang sebesar 80 juta, berkurang di kredit. Nah, beban ketika bertambah di debit ya. Semua beban ketika bertambah itu di debit. Pada tanggal 29. Nah, tagihan pemakaian listrik PLN dealer ini ekuitas ya. Likuiditas PLN dealer sebesar 600.000 dan tagihan pemakaian air sebesar 120.000. Beban listrik berarti ya 600.000. 600.000 apa 6 juta nih? 600.000. Dan PDAM 120.000. 120.000 ya, maka ditulis di jurnal pada tanggal 29. Beban listrik listriknya tadi 600.000. 600 apa 6 juta itu? 600 mungkin ya. Beban ketika bertambah di debit 600.000. Kemudian apalagi tadi PAM ya, PDAM. Air, beban air berarti 120.000. Ini masih beban air 120.000. Beban bertambah di debit. Pada apa? Pada dibayar cash ya. Ini karena beban pada kas perusahaan sebesar
720.000. Kemudian berikutnya pada tanggal 31 Maret membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta sampai bulan April. Membayar sewa ruko. Nah, di sini ada pembayaran, ini kan bulan Maret nih. Ada pembayaran di muka untuk bulan April, maka dicatat di jurnal umumnya tanggal 31 uang sewa di muka sebesar 15 juta sewa di muka sebesar 50 juta cash ya, cash 15 juta, berarti sewa di muka pada kasnya berkurang. Cashnya berkurang. Di sini sebesar 50 juta. Nah, inilah teman-teman nih, jurnal umum dari transaksi yang terjadi di dealer Eka nih pada bulan Maret. Bulan Maret. Pada bulan Maret. Maka kita totalkan semuanya. Dengan sum ini sampai 160.620.000. Ini pun harus sama ya, harus sama sebenarnya. Kalau nggak sama berarti salah nih. Sum 167.620. Nah, inilah ya teman-teman, inilah yang disebut jurnal umum dari transaksi dealer Eka nih selama bulan Maret. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya ya teman-teman.